Pada saat Perang Dunia II berkecamuk, Jepang terlibat dalam perang melawan sekutu. Awalnya, Jepang memperoleh banyak kemenangan dan berhasil merebut wilayah Asia Pasifik, termasuk Hindia Belanda dari tangan Belanda pada tahun 1942. Jepang menjanjikan kepada bangsa Indonesia bahwa mereka akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Barat dan menyebut diri mereka sebagai saudara tua. Though the raid only lasted 75 minutes, the Japanese destroyed or damaged nearly 20 American naval vessels, including 8 battleships and more than 340 airplanes. Over 2,400 Americans died in the attack, and many more were wounded. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, posisi Jepang dalam Perang Dunia mulai terdesak. Terutama sejak tahun 1944, banyak wilayah Jepang yang direbut kembali oleh sekutu. Dan Jepang mengalami kekalahan besar, termasuk dalam pertempuran laut Filipina. Situasi ini membuat Jepang panik dan mencari cara untuk menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia. Akhirnya, pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, menyatakan bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan di kemudian hari. Pernyataan ini merupakan taktik politik Jepang untuk menjaga dukungan rakyat Indonesia dan menghindari pemberontakan, karena Jepang membutuhkan sumber daya dan tenaga kerja dari Indonesia dalam perang melawan sekutu. Anggota BPUPK berjumlah 69 yang terdiri dari Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua, Raden Panji Suroso sebagai wakil ketua dari Indonesia, Ichibangase Yoshio, wakil ketua yang berasal dari Jepang, dan 66 anggota lainnya yang terdiri dari 60 anggota biasa dan 6 anggota tambahan. Cita luhur, yaitu membentuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cowo Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk Timur Raya. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945 dengan tujuan membahas dasar negara Indonesia. Dalam sidang ini dibahas berbagai usulan mengenai dasar negara. Beberapa tokoh penting menyampaikan gagasannya. Pada 29 Mei, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara secara lisan dan tertulis. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei, Supomo menyampaikan dasar negara dengan pendekatan integralistik atau negara sebagai kesatuan. Supomo mengusulkan 5 rumusan dasar negara yang menekankan pada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat. Pada 1 Juni, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa.
menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada 10 hingga 16 Juli tahun 1945 dengan tujuan membahas bentuk negara, wilayah, kewarganegaraan, ekonomi, dan rancangan undang-undang dasar. Sidang ini menetapkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk republik. Membahas dan menyempurnakan rancangan undang-undang dasar termasuk pembukaan dan batang tubuh. Wilayah negara mencakup bekas Hindia Belanda. Menyepakati bahwa dasar negara yang diambil adalah Pancasila yang berdasarkan kepada Piagam Jakarta. Meskipun pada 18 Agustus tahun 1945, sila pertamanya diubah. PPKI dibentuk oleh Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia sebagai langkah lanjutan dari BPUPKI. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya dan rancangan undang-undang dasar, Jepang membubarkannya dan membentuk PPKI pada 7 Agustus tahun 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun, pembentukan PPKI merupakan taktik Jepang agar tetap mendapat dukungan rakyat Indonesia, karena pada saat itu Jepang sudah hampir kalah dalam Perang Dunia II setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945, PPKI langsung bergerak dengan cepat. Berikut ini adalah sidang-sidang penting yang dilakukan oleh PPKI. Sidang pertamanya dilakukan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dengan tujuan menetapkan dasar negara dan struktur pemerintahan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Dan hasil keputusannya adalah yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, mengganti sila pertama dalam Piagam Jakarta dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang terakhir, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai lembaga legislatif sementara. Sidang keduanya dilakukan pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 dengan tujuan sidang mengatur sistem pemerintahan daerah dan pembagian wilayah Indonesia. Hasil keputusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Dan yang terakhir, mengangkat para gubernur untuk tiap-tiap provinsi. Sedangkan sidang terakhirnya dilakukan pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 dengan tujuan menindaklanjuti persiapan pemerintahan dan pertahanan negara. Hasil keputusannya, yang pertama, membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebagai awal dari pembentukan TNI, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai partai politik tunggal sementara, dan yang terakhir, membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah atau KNID di tiap daerah sebagai wakil rakyat sementara.
Pada akhirnya, BPUPKI dan PPKI bukanlah organisasi Jepang sentris, walaupun mereka berdua dibuat oleh Jepang. Selain itu, kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah atau pemberian dari Jepang hanya karena mendapatkan sedikit bantuan, melainkan adalah hasil perjuangan dan jerih payah para pahlawan tanah air kita sendiri.